Naga Hitam. Bab 4081, memanfaatkan senioritas seseorang. Tepi susunan cahaya yang dengan santai dipasang Julian di dunia baru. Ratusan juta anggota klan pahlawan suci yang masih hidup, dipimpin oleh kepala suku mereka Shen Yingwei, telah berlutut di sini sejak lama. Meskipun sebagian besar prajurit suci tidak mengerti mengapa hal ini terjadi dan sangat marah, perintah kepala suku tidak dapat dilanggar, atau mereka akan dibunuh tanpa terkecuali. Di barisan terdepan pasukan, beberapa tetua dari klan pahlawan suci, yang juga berlutut, saling bertukar pandang. Seketika itu juga, salah satu pria parubaya dengan rambut hijau lebat diam-diam naik ke sisi Shen Yingwei. Shen Yingwei terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening. Pria berambut biru itu tersenyum canggung dan merendahkan suaranya, berkata, "Kakak kedua, apa yang terjadi di sini?" Kembali, penjaga Shen Ying dengan tegas menyela pria berambut biru itu. Dengan geraman, pria berambut biru itu tiba-tiba berdiri dan meraung, "Saudara kedua, bahkan jika klan pahlawan suci kita menyerah, seharusnya tidak sememalukan ini." Sebelum dia selesai berbicara, Shen Yingwei mengulurkan tangan dan menangkapnya, dan dengan bunyi retakan, kepalanya terlepas, darah menyembur keluar. Tiba-tiba, mayat tanpa kepala pria berambut biru itu roboh dengan bunyi gedebuk, dan meledak dengan suara keras. Melihat langit dipenuhi kabut darah dan potongan-potongan daging yang berterbangan, para tetua dan marsal klan pahlawan suci yang berlutut di garis depan benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin klan itu akan benar-benar menyerang sesepuh klan pahlawan suci, saudara kandungnya sendiri, dan membunuhnya seketika di depan semua orang. Bahkan sebelum tetua itu menyadari mengapa dia berlutut di sana, dia sudah benar-benar meninggal. Perlu dicatat bahwa sejak didirikan, klan pahlawan suci tidak pernah serendah hati dan tunduk seperti sekarang. Bahkan ketika menghadapi serangan gabungan dari 4 klan utama gereja suci, dan bahkan ketika memisahkan diri dari gereja suci dan mengembara di kehampaan selama bertahun-tahun, klan ini tidak pernah tunduk pada kekuatan manapun. Apa yang terjadi sekarang? Apakah klan pahlawan suci benar-benar telah mencapai momen kritis hidup dan mati, dan benar-benar kehilangan bahkan harga diri untuk bertarung sampai mati? Siapapun yang ingin menantang ketua klan Yuling, kemarilah. Suara agung Shen Yingwei menggema di seluruh kehampaan, menyebabkan semua prajurit klan pahlawan suci gemetar. Dihadapkan dengan seorang tiran yang, dalam amarahnya, bahkan akan mencabik-cabik adik laki-lakinya sendiri, siapa yang berani maju? Berlututlah, bungkukkan punggungmu, hancurkan kesombonganmu, pasti akan ada hasilnya. Tepat saat itu, di dalam dinding cahaya dunia baru, dengan 2 pancaran cahaya yang berkedip, pemimpin Sekte Roh Kudus dan Laken muncul tepat di depan para penjaga ilahi, keduanya dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi serius. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresi Shen Yingwei berubah gelap ketika melihat siapa itu. "Kenapa harus kamu?" Laken mengangkat kelopak matanya, sama sekali mengabaikannya. Namun, pemimpin Sekte Roh Kudus di sebelahnya menariknya, lalu membungkuk kepada Shen Yingwei. Roh Kudus Junior ini menyapa sang guru. Melihat pemimpin Sekte Roh Kudus telah melakukan hal itu, Laken dengan enggan membungkuk acuh tak acuh, memalingkan kepalanya, dan mendengus. "Salam, Tuan." Melihat itu, Shen Yingwei segera bangkit dan menyerbu dengan ganas ke arah Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus. "Di mana Julian? Mengapa Julian tidak ada di sini? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Apakah kalian di sini untuk menertawakan klan pahlawan suciku? Meskipun klan pahlawan suciku berada dalam kondisi terburuk sekalipun, itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian, para penjahat pengkhianat, permalukan dan ejek. Pergi sekarang juga, atau jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan." Menyaksikan raungannya yang hampir histeris, pemimpin Sekte Roh Kudus itu mengangkat bahu tanpa daya. Laken, yang berdiri di samping, mencibir dengan nada meremehkan, "Apakah kau pikir kami ingin datang ke sini? Apakah kau pikir kami ingin bertemu denganmu, Algojo, orang tua keras kepala yang bodoh?" "Kau," penjaga Shen Ying segera mencengkeram kerah baju Laken, "kau kurang ajar. Aku akan melepaskan 5 orang." Laken menatapnya tanpa rasa takut, "Silakan coba sentuh aku. Apakah kau percaya aku bisa membuat seluruh klan pahlawan sucimu membayar dengan nyawa mereka?" Mendengar itu, penjaga ilahi, yang baru saja mengangkat cakar penghancur kesucian miliknya yang perkasa, menatap dengan marah, tetapi tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Pada saat itu, pemimpin Sekte Roh Kudus angkat bicara dengan tidak sabar, "Pemimpin Sekte, tenanglah. Kami di sini atas nama Julian." Dengan pipi yang berkedut, Shen Yingwei sangat marah, "Dia mengirimmu ke sini untuk mempermalukanku, untuk mempermalukan seluruh klan pahlawan suci." Pemimpin Sekte Roh Kudus membentak dengan kesal, "Apakah klan pahlawan suci membutuhkan kita untuk mempermalukan mereka? Kau sudah kehilangan semua martabat, muka, dan ketegasan dengan berlutut di sini dan menolak untuk pergi." Mendengar itu, Shen Yingwei gemetar karena marah, tetapi dia sama sekali tidak mampu membantahnya. Kaisar Viser telah mengeluarkan dekrit. Suara pemimpin Sekte Roh Kudus tiba-tiba bergema di kehampaan dengan nada yang tak perlu dipertanyakan, "Klan pahlawan suci kalian hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, segera tinggalkan dunia baru dan lanjutkan pengembaraan kalian.
Kedua, suruh pemimpin klan kalian ikut bersama kami ke istana Sarah Visser. Kata-kata ini, yang sampai ke telinga setiap prajurit pahlawan suci yang berlutut, sangat memekakkan telinga dan sangat berwibawa, menyebabkan para prajurit pahlawan suci itu gempar dan berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Diam! Shen Yingwei meraung sambil berbalik, seketika membungkam seluruh klan pahlawan suci. Kemudian, dia menatap tajam pemimpin Sekte Roh Kudus, sepertinya kau menyerah lebih dulu daripada klan pahlawan suciku, dan kehilangan keteguhan, martabat, dan harga dirimu lebih dulu. Jika memang begitu, maka berhentilah bersikap angkuh dan penuh kemenangan di depan klan pahlawan suciku. Sebagai patriark klan pahlawan suci, saya mengagumi Julian atas kekuatannya yang tak tertandingi, visinya yang luas, dan hatinya yang murah hati. Oleh karena itu, saya memimpin seluruh klan pahlawan suci untuk tunduk secara sukarela, dan bukan karena kami dikalahkan dan dipaksa untuk menyerah. Di Sekte Suci, Sekte Taois, dan alam bawah, tidak ada kekuatan yang dapat menundukkan kita dengan kekerasan, kita hanya tunduk pada hakikat sejati Dao. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Laken menjauh, lalu berbalik dan menghadap ratusan juta prajurit klan pahlawan suci yang berlutut. Para prajurit, berlututlah di hadapanku. Tanpa perintahku, siapapun yang berani pergi atau bangkit akan diburu dan dicabik-cabik, sesuai dengan aturan klan pahlawan suci. Kata-kata itu dipenuhi dengan niat membunuh, sedemikian rupa sehingga para prajurit pahlawan suci yang berlutut terlalu takut untuk mengangkat kepala mereka. Melihat ini, Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus kembali saling bertukar pandang, sambil memutar bola mata mereka secara bersamaan. Orang tua yang keras kepala ini masih tetap mendominasi dan tirani seperti biasanya, begitu kejam sehingga klan pahlawan suci telah mengembara selama bertahun-tahun tanpa berani mengkhianatinya dengan cara apapun. Kalian berdua bajingan. Shen Yingwei berbalik lagi dan mengamati Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus, ayo, tunjukkan jalannya. Melihat pengawal Shen Ying yang tua dan arogan itu, Laken benar-benar ingin memberi pelajaran pada lelaki tua itu. Namun, mengingat apa yang dikatakan Julian, dia akhirnya menahan diri. Pemimpin Sekte Roh Kudus itu tidak gentar. Dia mengarahkan tangannya ke dinding cahaya yang dibuat oleh Julian, dan dua jejak telapak tangan berwarna ungu keemasan muncul, akhirnya membuka gerbang cahaya di dinding cahaya tersebut. Lalu, tanpa mengucapkan terima kasih sekalipun, Shen Yingwei mendengus dingin, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan langsung menerobos masuk. Sialan kau! Laken akhirnya meledak, dan hendak menyerbu maju ketika dia dihentikan oleh pemimpin Sekte Roh Kudus. Pria tua yang keras kepala itu, dia benar-benar kebal terhadap akal sehat, mustahil untuk diajak berdiskusi, mustahil untuk dilunakkan, mustahil untuk diajak memasak. Laken, pemimpin Sekte Roh Kudus segera menyela, jangan lupakan kata-kata Julian, perluas wawasanmu. Bukalah, aku pasti akan membukanya. Laken menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan garang, tapi Julian juga mengatakan bahwa jika ada dendam yang belum terselesaikan, dia bisa mengajukan tantangan dan membuat kita bertarung sampai mati. Kau gila. Pemimpin Sekte Roh Kudus baru saja selesai berbicara ketika Laken menerobos masuk ke dalam dinding cahaya. Seketika itu juga, dia buru-buru mengejarnya. Bab 4082, Penghinaan. Dipimpin oleh Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus, para pengawal ilahi tiba di kaki tangga kekaisaran Aula Utama Sarah Visser. Bukan karena mereka tidak ingin terus terbang ke atas, tetapi mereka terhalang oleh dinding udara transparan yang muncul entah dari mana. Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus mencoba menerobos penghalang dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Adegan ini langsung menuai ejekan dari para pengawal ilahi, membuat keduanya, yang sama-sama tokoh berpengaruh dari Sekte Suci, kehilangan muka. Tanpa gereja suci klan suci, mereka hanyalah sekumpulan gulma. Penjaga Shen Ying mengejek Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus. Kalau kau memang mampu, silakan lakukan. Teriak Laken dengan marah. Namun, pemimpin Sekte Roh Kudus menahan Laken yang impulsif. Shen Yingwei melirik keduanya dengan angkuh, lalu melangkah ke tangga dengan tangan di belakang punggung, dengan mudah menembus penghalang udara dan menghilang. Melihat itu, Laken tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Orang tua yang keras kepala ini benar-benar. Tentu saja mungkin. Pemimpin Sekte Roh Kudus menghela napas pelan, tidakkah kau sadari bahwa Julian memasang penghalang energi semacam ini karena dia ingin bertemu dengannya sendirian? Mendengar itu, mata Laken membelalak kaget, kita disuruh mengundang bajingan tua ini, tapi itu niat Julian, dan sekarang dia benar-benar. Laken, kau masih belum mengerti muridmu. Pemimpin Sekte Roh Kudus kembali menyela Laken, atau lebih tepatnya, Julian yang kau kenal hanyalah Julian di masa lalu, sedangkan Julian saat ini adalah penguasa dunia baru ini, sebuah eksistensi yang berdiri sejajar dengan tiga leluhur tertinggi. Dunia baru yang ia perjuangkan adalah perpaduan besar yang meruntuhkan batasan antara agama suci, Taoisme, dan dunia bawah. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh dendam dan keluhan kecil kita. Laken langsung marah, ini bukan masalah sepele, aku khawatir dia akan diintimidasi oleh orang tua yang keras kepala itu. Dia bukan lagi murid lemah di bawah perlindunganmu.
Pemimpin Sekte Roh Kudus berteriak tegas, dengan status dan kekuatannya saat ini, fakta bahwa dia masih memperlakukanmu dengan hormat sebagaimana mestinya kepada seorang murid menunjukkan bahwa dia tidak melupakan akar dan nilai-nilai kesetiaannya. Tetapi jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan status tuanmu untuk memengaruhi keputusannya, mengganggu ambisi besarnya, dan memaksakan kehendakmu padanya, maka kamu tidak cerdas. Pada akhirnya, kau akan menjadi pengawal Senying lainnya yang paling dibenci dan paling sombong di matanya. Menatap pemimpin Sekte Roh Kudus, mata Laken dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Seandainya bukan karena peringatan dari pemimpin Sekte Roh Kudus, dia benar-benar tidak akan menyadarinya. Seketika itu juga, dia menatap Aula Saraviser, yang terhalang oleh dinding udara transparan, dan tiba-tiba merasakan perasaan asing, bahkan seperti ada duri di punggungnya. Tunggu saja dan lihat, kata pemimpin Sekte Roh Kudus itu, kata demi kata. Dia memperlakukan kita dengan emosi dan akal sehat, tetapi dia mungkin tidak akan begitu baik kepada pria tua yang sombong dan keras kepala itu. Setelah terkejut sesaat, Laken mengerutkan kening, jadi, dipanggil sendirian oleh lelaki tua yang keras kepala itu mungkin bukan hal yang baik. Pemimpin Sekte Roh Kudus itu menyilangkan tangannya dan tetap diam. Sebaliknya, dia menyulap sebuah kursi bercahaya, duduk, dan memasang ekspresi penuh antisipasi, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Laken memutar matanya melihat pemandangan itu. Namun, di dalam kuil suci Saraviser saat ini, tempat itu dikelilingi oleh cahaya ungu keemasan, menciptakan pemandangan yang sakral. Julian duduk bersila di tengah, dengan saudara-saudaranya dan teman-teman dekatnya yang telah meninggal karena dirinya di sisi kiri dan kanannya. Termasuk Roh Lonceng, Dewa Pencipta Bayangan Darah, Zola, Vivi, Leng Huan, 4 Dewa Kuno, Joyin, Gomu, Dancing, Dewa Barbar, Kaisar Ravan, 5 Dewa Primordial, dan 4 Kaisar Dao Agung. Awalnya, mereka hanyalah jiwa-jiwa terakhir yang tersisa, tetapi di bawah pengaruh kekuatan hidup Julian yang sangat besar, mereka secara bertahap mulai memulihkan tubuh fisik mereka. Saat wujud mereka semakin jelas, cahaya ungu keemasan di seluruh aula semakin intens, dan energi spiritual yang terpancar dari tubuh Julian semakin meningkat. Pemandangan kebangkitan yang mengejutkan itu membuat pengawal ilahi yang datang sendirian tercengang. Di bawah tekanan sinar ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan bersujud, tidak berani melampaui batasnya sedikitpun. Waktu yang lama. Julian, yang sedang duduk bersila, merentangkan tangannya dan perlahan mengatur sisa kekuatan hidup di tubuh suci tanpa batasnya sebelum membuka matanya. Seolah merasakan sesuatu, penjaga Senying, yang sedang berbaring telentang di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara dengan sangat terkejut. Kau benar-benar menggunakan jenis energi spiritual paling langka untuk menghidupkan kembali mereka, apakah itu sepadan? Julian tersenyum tenang dan dengan anggun mendarat di depan para penjaga ilahi. Dalam sekejap, rasa penindasan dan tekanan ilahi yang tak tertandingi menyebabkan Shen Yingwei menundukkan kepalanya lagi, dan dia hanya mampu melawan dengan mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Meskipun ia berhasil tetap tenang, butiran keringat halus terus menetes dari dahinya, seolah-olah ia bisa pingsan di bawah tekanan ini kapan saja. Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, tiba-tiba berbicara dengan tenang, bagiku, jika menyangkut saudara yang telah bersama dalam suka dan duka, dan teman dekat, tidak pernah ada pertanyaan apakah itu sepadan atau tidak, yang ada hanyalah apakah kemampuanku cukup. Mendengar itu, Shen Yingwei, yang sebelumnya berpegangan erat, gemetar. Sambil perlahan berjongkok, Julian menatap dengan penuh minat pada pengawal Senying, yang berada di bawah tekanan luar biasa dan berkeringat deras. Anda tampak sangat gugup, Pak. Omong kosong. Dengan kekuatan penekan dari seorang mahabijak tingkat atas sepertimu, siapa yang mungkin bisa menang dengan mudah? Bukankah ini hanya pertunjukan kekuatan diam-diam? Melihat Shen Yingwei tetap diam, Julian mengangkat alisnya, berdiri lagi, dan perlahan berjalan di depannya dengan tangan di belakang punggung. Aku, Julian, hanyalah manusia biasa yang memulai perjalanan mencari pencerahan. Di sepanjang jalan, aku telah mendapatkan banyak saudara dan sahabat, berbagi hidup dan mati dengan mereka. Tidak mudah bagi siapapun untuk sampai ke tempatku sekarang. Namun mereka tetap mempercayai saya, mendukung saya, mengikuti saya, dan bahkan mengabaikan segalanya dan nyawa mereka sendiri. Pada saat itu, Julian berbalik dan menatap pengawal Senying yang hampir roboh. Namun, pengalaman saya selama perjalanan telah membawa mereka pada bahaya yang tak berujung, pertempuran hidup dan mati, dan pembunuhan yang terus-menerus. Seketika itu juga, Julian menatap ke arah pengawal Senying yang gemetar. Sekarang, di dunia baru ini, kita pada dasarnya dapat mengendalikan takdir kita sendiri, tetapi yang dapat saya berikan kepada saudara-saudara dan teman-teman saya, selain mempertaruhkan nyawa saya untuk melindungi martabat, kekuatan, dan status mereka, hanyalah sedikit kelonggaran ini sebagai imbalan. Sederhananya, di dunia baru Julian saya, tidak seorang pun boleh mencoba membuat mereka menderita, apalagi mengandalkan apa yang mereka sebut kekuatan dan kekuasaan untuk menginjak-injak mereka. Setelah mendengar itu, Shen Yingwei akhirnya tak tahan lagi dan terhempas ke tanah dengan bunyi gedebuk, terengah-engah dan tampak sangat berantakan. Dengan nada terkejut, oh,
Julian bertanya, "Senior, ada apa?" Julian, penjaga ilahi, terpaksa menggigit tanah, berteriak dengan susah payah, apakah ini penghinaan terakhirmu padaku?" "Penghinaan?" Julian mencibir, "apakah kau pikir kau pantas mendapatkannya?" Dengan pipinya yang berkedut, Shen Yingwei berusaha sekuat tenaga untuk menopang dirinya dan mempertahankan harga dirinya yang tersisa, tetapi dengan kerutan di dahi dari Julian, dia jatuh ke tanah lagi dengan bunyi gedebuk. Kau, Shen Yingwei meraung, "Bunuh aku jika kau mau, tak perlu mempermalukanku seperti ini. Bagaimanapun juga, aku adalah patriark klan pahlawan suci." Bab 4083, kamu tidak pantas mendapatkannya. Patriark klan pahlawan suci. Julian perlahan berjongkok dan mengulurkan tangan untuk meraih rambut Shen Yingwei. "Sejujurnya, di mataku, kau, patriark klan pahlawan suci, bahkan bukan seekor semut." Shen Yingwei menjadi marah, "Kamu?" Julian menyipitkan matanya dan bertanya dengan niat membunuh, "Apakah kau percaya bahwa aku dapat memusnahkan seluruh klan pahlawan sucimu hanya dengan menjentikkan jariku sekarang juga, dan bahkan tidak meninggalkan jejak jiwamu?" Saat menatap mata Julian yang dingin dan tegas, para pengawal Shen Ying yang semula keras kepala tiba-tiba merasakan ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa mereka. "Tatapan matamu itu menakutkan." Dia belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Dia tidak takut mati. Dapat dikatakan bahwa di bawah pengaruh aturan klan yang menghormati kekuatan dan kemampuan bela diri yang hebat, klan pahlawan suci tidak pernah memiliki seorang prajurit yang takut mati. Namun kini, menghadapi Julian, tampaknya ini bukan hanya tentang kematian dan kekalahan, tetapi juga tentang kehilangan keberanian untuk bertarung sampai mati secara bertahap. Melihat Shen Yingwei akhirnya menunjukkan ekspresi panik, Julian mendengus dingin dan melepaskan ikatan rambutnya. Sambil berdiri, Julian berkata, kata demi kata, "Alasan kau masih bisa berbaring di sini bukanlah karena statusmu sebagai patriark klan pahlawan suci, atau karena kau pernah menjadi pemimpin sekte suci, tetapi karena satu orang." Shen Yingwei perlahan mengepalkan tinjunya, "Siapa?" "Ardam." Julian menatapnya dari samping, "Dia adalah senior pertama yang benar-benar merendahkan diri dan berteman denganku setelah aku memasuki dunia Taiji. Dia juga seorang dermawan yang mendukung saya, membela saya, dan menyelamatkan hidup saya di tengah pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya di dunia Taichi." Mendengar itu, Shen Yingwei mengepalkan tinjunya lebih erat lagi. Dia tahu bahwa yang disebut Ardam itu tak lain adalah putranya yang pemberontak, Shen Zhenqiong, yang masih belum dia maafkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia harus bergantung pada putra pemberontak ini untuk bertahan hidup dan melindungi seluruh klan pahlawan suci. Hal ini benar-benar menghancurkan anggapan lamanya tentang dirinya yang sangat arogan, terobsesi dengan menjaga harga diri, dan menempatkan martabat dan muka di atas segalanya. Mengandalkan anaknya yang durhaka. Namun justru karena putra pemberontak inilah klan pahlawan suci jatuh ke keadaan seperti ini, dan juga karena putra pemberontak inilah aku sekarang menderita penghinaan ini. Wahai pengawal Shen Ying, kau boleh menolak untuk tunduk, dan kau bahkan boleh mati demi mempertahankan apa yang kau sebut martabat dan muka yang sebenarnya tidak ada, kata Julian, kata demi kata. Namun, nasib klan Zhenqiongmu tidak dapat ditentukan olehmu. Shen Yingwei menggertakkan giginya dengan marah, "Sebenarnya apa yang kau inginkan?" "Itu tergantung padamu," kata Julian sambil mengangkat bahu. "Apa yang kau inginkan?" Shen Yingwei gemetar mengancam, Awalnya aku mengira kau mengundangku ke sini karena kau murah hati dan akan memberi klan pahlawan suciku tempat tinggal, tapi aku tidak pernah menyangka." Masih keras kepala berpegang teguh pada hayalan mereka. Julian menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Shen Yingwei, kalian masih belum mengerti alasan di balik apa yang baru saja kukatakan." Julian menatap tajam para pengawal ilahi, "Alasan saudara-saudaraku dapat hidup dan mati bersamaku bukanlah karena kekuatanku, bukan pula karena aku telah menggunakan tipu daya atau trik apapun terhadap mereka, tetapi karena kami memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan berbagi hidup dan mati. Di sisi lain, kau masih memperlakukan klan pahlawan suci di bawah komandomu sebagai milik pribadi keluarga pengawal pahlawan ilahimu, bahkan sebagai budakmu. Hanya kau yang dapat mewakili mereka semua dan memutuskan hidup dan mati mereka." Sambil berbicara, Julian menghela napas pelan, "Kau selalu percaya bahwa klan pahlawan suci telah jatuh ke keadaan seperti sekarang karena putramu, Ardam, bersekongkol dengan guru suci Taihuan dari sekte Taois untuk diam-diam mengikrarkan nyawanya kepadamu, mempermalukanmu di dalam sekte suci dan membuatmu tidak mungkin untuk tetap tinggal di sini. Namun kau tidak pernah mempertimbangkan bahwa kekeras-kepalaanmu sendirilah yang menyebabkan klan pahlawan suci menjauh dari gereja suci sehingga menimbulkan kesulitan ini." Julian melipat tangannya dan menghela napas lagi. "Laken dan pemimpin sekte Roh Kudus secara pribadi mengundangmu, tetapi kau mengusir mereka dengan paksa. Kau tidak pernah mempertimbangkan harapan dan masa depan ratusan juta murid klan pahlawan suci, dan hanya peduli pada harga diri dan martabatmu sendiri. Seorang pemimpin klan sepertimu bahkan tidak layak menjadi pemimpin sekte kecil di dunia Taiji sebelumnya, jadi hak apa yang kau miliki untuk bertindak seperti sesepuh di depan guruku dan pemimpin sekte Roh Kudus?" Kata-kata belak-belakan Julian membuat pengawal Shen Ying yang tak berdaya terdiam. Meskipun sangat enggan, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan.
Lupakan saja, tak seorang pun bisa berunding dengan orang tua keras kepala sepertimu. Julian melambaikan tangannya ke arah Shen Yingwei dan berkata dengan suara berat, tapi kau boleh mati, klan pahlawan suci harus tetap ada, karena mereka berhak untuk hidup, dan mereka bisa hidup lebih baik. Mendengar itu, Shen Yingwei menggertakkan giginya dan meraung, seluruh tubuhnya gemetar. Kamu tidak berkompeten untuk memimpin mereka. Mereka tidak akan mendengarkanmu, sama sekali tidak. Aku tidak tertarik dengan klan pahlawan suci, kata Julian dengan tenang. Tapi ketidaktertarikanku bukan berarti teman dekatku tidak tertarik, lagi pula, klan pahlawan suci adalah klannya sendiri. Mendengar itu, Shen Yingwei terdiam, hampir meraung karena terkejut. Kau ingin menyerahkan klan pahlawan suciku kepada putra pemberontak itu, kau sungguh. Sebelum dia selesai berbicara, Julian menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya ungu keemasan menghantam penjaga ilahi. Dengan jeritan dari Shen Yingwei, cakar penghancur suci yang dahsyat di dalam tubuhnya langsung terbang ke tangan Julian. Pengawal Shen Ying meraung marah, Julian, kau sungguh. Kau tidak layak memiliki harta suci klan pahlawan suci. Julian memainkan cakar di tangannya dan berkata, kata demi kata, untuk sementara aku akan menyimpannya, dan nanti aku akan menyerahkannya sendiri kepada putramu, Ardam, di hadapanmu. Mulai sekarang, kau bukan lagi kepala keluarga klan pahlawan suci, melainkan hanya seorang pelayanku. Saat dia berbicara, Julian melepaskan pancaran cahaya ungu keemasan lainnya ke arah penjaga ilahi, mencuri esensi sejati dari tubuhnya. Bab 4084, apakah kamu menginginkan istri atau tidak? Dalam sekejap, bola cahaya berkilauan melesat keluar dari tubuh Shen Yingwei. Di bawah tekanan ilahi yang kuat, tubuh fisiknya dengan cepat mengalami retakan yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan jeritan histeris, pemandangan yang benar-benar tragis. Dengan suara berdengung, bola cahaya itu terbang ke telapak tangan Julian. Tekanan ilahi yang mengelilingi mereka tiba-tiba lenyap tepat saat tubuh fisik penjaga ilahi itu hampir roboh. Melihat Shen Yingwei lagi, dia masih terbaring di tanah, terengah-engah, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Namun, kemampuan Julian untuk mengendalikan tekanan ilahi dengan sangat mudah dan tepat membuat dia benar-benar takjub. Setelah sekian lama, Shen Yingwei mencoba menggerakkan tubuhnya dan akhirnya perlahan bangkit. Dia mengangkat tangannya dan melihat semua kemampuan supranatural dan kultivasinya, hanya untuk menemukan bahwa semuanya kurang dari 1/10.000 dari apa yang dulu dimilikinya. Di manakah kultivasiku, kekuatan supranaturalku, jati diriku yang sebenarnya? Sambil menatap tangannya dengan panik, pengawal Shen Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya, Julian, kau benar-benar melumpuhkan kultivasiku dan mencuri esensi sejatiku. Saat berbicara, dia tiba-tiba menerjang Julian, mencengkeram kerah baju Julian, dan meraung histeris. Bunuh saja aku, bunuh aku sekarang, bunuh aku segera. Ah! Sebelum kegilaannya berakhir, dia langsung terlempar jauh oleh seberkas cahaya yang dipancarkan oleh Julian. Dia menabrak pilar di aula utama dengan keras, lalu jatuh ke tanah lagi, memuntahkan seteguk darah. Kau masih punya kesempatan untuk mengaum, kau seharusnya berterima kasih karena memiliki putra yang baik. Julian berkata, kata demi kata, karena hubungan yang tak terpisahkan antara kau dan dia, aku tidak bisa menolak untuk menghormatinya. Tetapi mulai sekarang, kau hanyalah seorang pelayanku, dan kau harus selalu berada di sisiku. Ketika keadaan kembali normal, aku akan menyerahkanmu kepada putramu. Saat dia berbicara, Julian mengulurkan tangan dan meraihnya lagi, dan cahaya suci yang agung menyapu penjaga ilahi itu dengan cepat. Di bawah selubung pancaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya, luka-luka Shen Yingwei sembuh seketika, dan tubuh fisiknya yang semula berubah menjadi tubuh ilahi yang tak terkalahkan. Dengan terhuyung-huyung, Shen Yingwei bau mundur puluhan langkah, menatap perubahan pada dirinya sendiri dengan mata terbelalak, matanya dipenuhi kengerian. Tubuh ilahi. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang tetapi tidak pernah bisa mereka miliki, dan itu termasuk dia. Namun pada saat ini, Julian memberinya tubuh ilahi hanya dengan jentikan jarinya. Ini bukanlah berkah atau pertemuan yang menguntungkan, melainkan penghinaan yang sangat tidak biasa. Lagi pula, meskipun memiliki tubuh ilahi membuat seseorang kebal terhadap segala malapetaka, tanpa dukungan esensi sejati, seseorang hanyalah tameng daging yang bisa dipukuli, dan yang tidak bisa dibunuh. Julian melakukan ini untuk memastikan keselamatannya sendiri tanpa membahayakan orang lain. Itu sangat jahat, sungguh sangat jahat. Bagi seseorang yang berkuasa dan menghargai kekuatan, gerakan ini bahkan lebih memalukan daripada ditindih ke tanah dan digesek-gesek. Namun yang lebih mengejutkan Shen Yingwei adalah saat pikiran untuk melawan muncul di benaknya, ia tiba-tiba merasa seolah kepalanya akan meledak. Ia segera memegang kepalanya, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan berguling-guling sambil menjerit mengerikan. Julian mengabaikannya, malah perlahan memanipulasi esensi sejati yang telah ia rebut, kemudian menjepitnya di antara jari-jarinya dan menyimpannya di ruang pribadinya. Benar sekali, dia merebut seluruh kultivasi Shen Yingwei, memberinya tubuh ilahi yang tak terkalahkan yang mampu menahan segala malapetaka, dan bahkan memasukkan versi kutukan yang dimodifikasi dan ditingkatkan ke dalam roh dan jiwa primordialnya.
Jika Shen Yingwei menunjukkan perlawanan sekecil apapun atau menyimpan kesetiaan sekecil apapun, dia akan disiksa hingga mati oleh kutukan tersebut. Ini bukan karena Julian bersikap kejam, melainkan berurusan dengan orang tua yang keras kepala dan terobsesi menjaga harga diri serta memiliki ambisi yang tidak realistis. Tidak ada cara lain selain menghancurkan harga dirinya yang sangat tidak normal, menyelamatkan nyawanya, dan mencegahnya dari kehancuran diri sendiri. Jika tidak, apabila mereka bertemu Ardam lagi di masa depan dan mencoba mendamaikan ayah dan anak itu hanyalah angan-angan belaka. Tepat saat itu, teman pertama yang ia bangkitkan menggunakan kekuatan hidup rohnya akhirnya bergerak. Seperti yang diperkirakan, roh lonceng berhasil meraih posisi pertama. Saat ia membuka mata indahnya, ia tiba-tiba mengerutkan kening. Kamu berisik sekali, bikin aku ngakak. Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum geli dan berkata, bukankah ini semua pekerjaan yang kau lakukan? Roh lonceng terdiam sejenak, lalu segera melayang ke sisi Julian dan turun. Dia melihat ke bawah dan langsung menutup mulutnya sambil berseru kaget. Sang patriark klan pahlawan suci, sang penjaga ilahi. Julian bergumam setuju, sepertinya kontrak yang kau tanda tangani dengannya adalah hasil perbuatanmu sendiri. Bukan aku, sungguh bukan aku. Roh lonceng buru-buru melambaikan tangannya ke arah Julian, itu Dao Fu yang melakukannya, tetapi saat itu aku masih berupa rohnya, jadi aku hanya tahu sedikit tentang itu. Sambil berbicara, dia menatap pengawal ilahi yang telah bangkit berdiri, sungguh menyedihkan. Pria ini tetaplah ayah dari Dewa Yuan, kau harus memberinya sesuatu. Aku sudah memberinya cukup banyak kehormatan, Julian menyela perkataannya. Jika kau tidak bisa menundukkannya, bagaimana kau bisa menundukkan 400 juta prajurit klan pahlawan suci? Roh lonceng mendengus, lalu mengacungkan jempol kepada Julian, kau hebat dalam hal ini, aku malu pada diriku sendiri. Julian mencibir, aku belum pernah melihat orang yang begitu fanatik sebelumnya. Kita tunggu saja, roh lonceng cemberut. Shen Yingwei adalah orang tua yang terkenal keras kepala dari salah satu dari 5 sekte sesat. Dia bisa menahan siksaan tanpa henti. Sebelum dia selesai berbicara, Shen Yingwei, yang tadi berteriak dan berguling-guling, tiba-tiba merangkak turun di depan Julian dan berlutut, bersujud berulang kali. Aku salah, tolong hentikan penyiksaan ini. Aku akan melakukan apapun yang kau minta tanpa mengeluh, dan aku tidak akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Melihat itu, roh lonceng benar-benar tercengang. Julian perlahan berjongkok, senior, mulai sekarang, Anda harus mengganti nama Anda. Shen Yingwei terkejut dan menatap Julian dengan ketakutan. Wei tua, kurasa, Julian tiba-tiba berkata. Itu lebih sesuai dengan status dan sikapmu saat ini. Adapun bagaimana kau memanggilku, kau hanya bisa menjadi Kaisar Viser. Pipi Shen Yingwei berkedut, lalu dia kembali bersujud. Wei tua memberi hormat kepada Kaisar Viser. Julian bertepuk tangan, berdiri, dan tertawa, itu dia. Ini adalah langkah pertama di jalan yang benar. Sambil berbicara, ia menunjuk ke pintu masuk aula utama, silakan, pimpin jalan. Kaisar Viser sekarang akan menemui semua prajurit klan pahlawan suci. Para pengawal ilahi tak berani ragu sejenak pun, bergegas berdiri dan keluar dari aula utama, seolah setiap detik yang mereka habiskan bersama Julian adalah sumber ketakutan. Melihat para pengawal ilahi dalam keadaan seperti itu, roh lonceng langsung tampak seperti melihat hantu. Jika Ardam tahu bahwa kau memperlakukan ayahnya seperti ini, dia pasti akan membunuhmu. Tidak, kata Julian sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, dia harus berterima kasih padaku, dan dia harus mentraktirku minuman. Mata indah roh lonceng tiba-tiba melebar, kau. Melihat Julian berjalan keluar dari aula utama dengan tangan di belakang punggungnya, dia buru-buru berteriak lagi. Jika kau pergi sekarang, apa yang akan terjadi pada saudara-saudara ini? Julian berkata tanpa menoleh, mereka bisa menunggu. Apa kau pikir mereka semua semurah dirimu? Murah. Gumam roh lonceng, lalu meledak dalam amarah, Tuan, Anda semakin sombong. Bagaimana kalau saya menurunkan harganya lebih rendah lagi? Anda menginginkan istri atau tidak? Julian. Bab 4085, Tanpa Kepala Klan. Dunia baru, di balik dinding tiup. Ketika Julian kembali ke tempat ini bersama Shen Yingwei, roh lonceng, pemimpin sekte roh kudus, dan Laken, dia menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebelum menerima perintah dari pemimpin klan mereka, Shen Yingwei, tak satu pun dari 400 juta prajurit klan pahlawan suci berani melarikan diri, bahkan gerakan sekecil apapun dianggap tabu. Beberapa tetua klan pahlawan suci di barisan terdepan tetap memejamkan mata rapat-rapat. Meskipun mereka dipenuhi amarah yang tak terbatas, mereka sama sekali tidak berani melampiaskannya. Semua ini disebabkan oleh otoritas yang telah dibangun oleh pemimpin klan, Shen Yingwei, melalui metode-metodenya yang keras, brutal, dan menakutkan. Melihat pemandangan itu, Julian menoleh dan menatap tajam ke arah pengawal ilahi. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Shen Yingwei, dengan wajah berkedut, melangkah keluar dari dinding cahaya. Dengan lambaian tangannya, 400 juta prajurit suci, yang sebelumnya tak bergerak, berdiri serempak dengan suara mendesing, namun tetap sepenuhnya diam.
Prajurit yang baik, ucap Julian tanpa sengaja. Roh lonceng, yang berdiri di samping, menyilangkan tangannya dan tersenyum penuh arti, jika kita benar-benar bisa menaklukkan mereka, dunia baru kita akan memiliki pasukan yang tak terkalahkan. Anda harus memahami bahwa agama suci tidak terkalahkan jika tidak didirikan di atas dasar yang kuat, tetapi jika didirikan di atas dasar yang kuat, maka ia akan tak terkalahkan. Julian menjawab dengan, "Oh, ini adalah kali kedua dia mendengar pujian seperti itu untuk para pejuang gereja suci. Yang pertama adalah Taiyu, tetapi sekarang adalah wujud roh Daofu sebelumnya, Zhongling. Karena kedua tokoh berpengaruh ini begitu yakin, pasti ada benarnya juga." Tepat saat itu, Shen Yingwei tiba-tiba berbalik dan berlutut lagi di depan dinding cahaya dengan bunyi gedebuk. Dengan hormat menerima instruksi dari Kaisar Sungai. Saat dia melakukan itu, 400 juta prajurit gereja suci yang baru saja berdiri di belakangnya berlutut lagi dengan bunyi berderak. Dengan hormat menerima instruksi dari Kaisar Sungai. Dengan hormat menerima instruksi dari Kaisar Sungai. Melihat pemandangan yang mengejutkan itu, bukan hanya Laken dan pemimpin Sekte Roh Kudus yang tercengang, tetapi bahkan roh lonceng menatap Julian dengan ekspresi geli dan takjub. Saat Julian perlahan melangkah keluar dari dinding cahaya, dia mengamati semua prajurit klan pahlawan suci yang berlutut. Para tetua klan pahlawan suci, majulah. Setelah mendengar itu, para tetua klan pahlawan suci di barisan terdepan saling bertukar pandangan kebingungan. Tidak seorang pun berani bertindak gegabah tanpa persetujuan dari penjaga ilahi. Setelah mengangguk setuju, Shen Yingwei segera berbalik dan berteriak, "Mulai hari ini, Kaisar Viser adalah penguasa tertinggi yang mewakili klan pahlawan suci. Siapapun yang berani membangkang akan dicabik-cabik." Setelah mendengar itu, para tetua klan pahlawan suci yang ragu-ragu melangkah maju dengan rasa takut. King Pu, tetua kedua dari klan pahlawan suci, memberi hormat kepada Kaisar Viser. Tetua ketiga dari klan pahlawan suci, Gebei, memberi hormat kepada Kaisar Viser. Mili, sesepuh keempat dari klan pahlawan suci, memberi hormat kepada Kaisar Viser. Kelima tetua klan pahlawan suci mengadakan pesta dan memberi penghormatan kepada Kaisar Viser. Fan Hui, sesepuh keenam dari klan pahlawan suci, memberi hormat kepada Kaisar Viser. Saat mereka berlutut satu persatu dan memperkenalkan diri, Julian mengangguk sedikit. Dimulai dari penatua kedua, Anda tidak memiliki penatua pertama. Mendengar itu, keenam tetua saling bertukar pandang, tetapi tak seorang pun berani menjawab. Pada saat itu, Laken, yang berdiri di belakang Julian, menghela napas pelan, tetua agung klan pahlawan suci, Shen Yinghui, telah dicabik-cabik di tempat oleh lelaki tua yang keras kepala itu. "Julian, kau memang luar biasa." Roh lonceng memutar matanya ke arah pengawal Shen Ying yang berlutut. "Sejauh yang kutahu, Shen Yinghui sepertinya satu-satunya saudara kandungmu, kan?" Shen Yingwei terdiam sejenak, lalu buru-buru bersujud, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Julian tidak terlalu memperhatikan detail-detail tersebut. Sebaliknya, dengan lambaian tangannya, dia melepaskan 6 bola cahaya, yang dengan cepat meluas membentuk 6 ruang asing yang sangat besar. Melihat kekuatan supranatural tersebut, keenam tetua klan pahlawan suci yang berlutut itu terkejut dan takjub. Dunia dan ruang angkasa yang telah mereka upayakan dengan susah payah untuk direbut, diperoleh hanya dengan jentikan jari Julian, sungguh tak dapat dipercaya. Semua orang kecuali pengawal ilahi, berdiri. Mendengar hal itu, semua prajurit klan pahlawan suci yang hadir serentak terkejut. Namun, saat salah satu dari mereka berdiri, yang lain dengan ragu-ragu mengikutinya. Karena mereka telah mendengar dengan jelas bahwa Julian mewakili otoritas tertinggi klan Sengqiong. Melihat keenam tetua itu berdiri dengan gugup, Julian mengangkat tangannya dan membawa mereka ke ruang asing pertama di sebelahnya. Adegan berubah, memperlihatkan pegunungan hijau yang rimbun dan perairan jernih, dengan bentang alam pegunungan, sungai, danau, dan laut yang langsung terlihat. Yang lebih penting lagi, energi spiritual di sini sangat melimpah, dan sumber daya kultivasi sangat kaya, sehingga keenam tetua yang baru saja muncul di puncak gunung itu langsung tercengang. "Bagaimana?" tanya Julian sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Keenam tetua itu tersadar dari lamunan mereka dan hendak berlutut di hadapan Julian lagi. "Baiklah, baiklah." Julian segera menyela mereka, "Aku bukan orang tua yang keras kepala, jangan berlutut di depanku terus-menerus." Keenam tetua itu terkejut, lalu salah satu tetua perempuan yang cantik itu dengan malu-malu melangkah maju. "Kaisar Viser, apakah Anda berencana menempatkan klan pahlawan suci kita di 6 wilayah asing yang baru lahir ini?" Kata-katanya seolah mencerminkan pikiran kelima tetua lainnya, sehingga mereka pun menatap Julian dengan penuh harap. Tentu, Julian tersenyum tenang, tapi ada syaratnya. Setelah mendengar itu, para tetua langsung menjadi serius. Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, bertanya sambil tersenyum, "Jika kalian bergabung untuk membunuh para penjaga ilahi, keenam ruang itu akan menjadi milik kalian." Setelah mendengar itu, keenam tetua tersebut menjadi pucat pasi karena takut dan berlutut lagi, terlalu ketakutan bahkan untuk mengangkat kepala mereka. Melihat tindakan mereka, Julian menggelengkan kepalanya dengan kecewa.
Konon, klan pahlawan suci sangat menghormati kehebatan bela diri, menghargai yang kuat, dan terdiri dari para prajurit yang berani dan garang. Sekarang sepertinya mereka hanyalah sekumpulan tikus, nama-nama mereka tidak mencerminkan jati diri mereka yang sebenarnya. Melihat mereka tetap diam, Julian mendengus dingin, aku sudah mengambil esensi sejati dari pengawal ilahi ini, dia sekarang hanya seorang yang cacat. Jangan bicara soal kalian bergabung, bahkan jika salah satu dari kalian dipilih, kalian bisa memukulinya hingga cacat. Apa yang kalian takutkan? Setelah mendengar itu, di antara 6 tetua yang berlutut, tetua Duoyi dengan malu-malu mengangkat kepalanya. Julian, dia adalah pemimpin klan kami. Menurut aturan klan kami, siapapun yang berani membunuh pemimpin klan akan. Kalau begitu, aku akan merevisi peraturan klanmu sekarang juga. Julian menyela dengan tegas, sebenarnya, kita bahkan tidak seharusnya menyebut kalian klan pahlawan suci lagi, bagaimana? Setelah mendengar itu, keenam tetua tersebut serentak mengangkat kepala mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Jelas bahwa mereka enggan, tetapi tidak berani mengatakan apapun karena kekuatan Julian yang menakutkan. Dengan lambaian tangannya, Julian tiba-tiba berbalik dan berkata dengan tidak sabar, baiklah, bangun semuanya. Sepertinya di bawah tirani pengawal ilahi, sangat sulit untuk mendapatkan satu kata jujur pun dari kalian. Namun, keadaan sekarang sudah lebih baik. Mulai sekarang, Shen Yingwei tidak akan lagi menjadi pemimpin klan kalian. Sebelum Shen Zhenqiong kembali, klan Zhenqiong kalian untuk sementara tidak akan memiliki pemimpin klan dan akan dipimpin oleh 6 tetua kalian. Setelah mendengar hal ini, ke-6 tetua tersebut menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Masao kami. Mereka sudah lama tidak mendengar nama itu, atau lebih tepatnya, itu selalu menjadi topik tabu bagi mereka. Sekarang, Julian tiba-tiba menyebut nama Shen Zhenqiong. Apakah ini berarti dia benar-benar tidak peduli lagi dengan pemimpin klan? Bab 4086, sebuah pertempuran. Berikan aku jawaban yang jujur, bisakah kalian mengendalikan klan pahlawan suci? Julian melirik ke-6 tetua itu. Jika kalian tidak bisa, aku akan mencari orang lain, atau cara lain. Ke-6 tetua itu saling memandang dengan kebingungan. Kemudian, tetua berjenggot bernama Kingpu dengan ragu-ragu berbicara. Kaisar Viser, Anda sekarang mewakili kehendak tertinggi klan pahlawan suci, dan kami akan mematuhi semua perintah Anda tanpa syarat. Sialan. Julian tiba-tiba meraung, aku tidak bertanya apakah kau mau patuh, aku bertanya apakah kau bisa mengendalikanku. Aku harus menerimanya. Di bawah pemerintahan pengawal ilahi yang brutal dan tirani, orang-orang ini telah lama menjadi sekadar penjilat yang hanya tahu bagaimana mematuhi dan tidak berani berpikir secara mandiri. Sangat tidak realistis untuk mengharapkan sekelompok kecil orang seperti itu untuk memecah belah dan menguasai klan pahlawan suci yang besar dan ganas. Julian berbalik dan berkata dengan kecewa, tidak apa-apa, kalian semua boleh pergi. Ke-6 tetua itu terkejut mendengar hal ini. Setelah beberapa saat, giliran sesepuh bernama Duoyi yang kembali maju. Kaisar Viser, saya tidak tahu tentang legiun-legiun lain dari klan pahlawan suci, tetapi saya pasti dapat mengendalikan legiun kelima dari klan pahlawan suci. Mendengar itu, Julian yang tadinya kecewa, tiba-tiba berbalik dan menatap Duoyi seolah-olah sedang melihat monster. Jika aku gagal memenuhi harapan Kaisar Viser, aku rela dicabik-cabik. Duoyi berlutut dengan satu lutut di hadapan Julian dan membungkuk lagi. Julian menatapnya dengan saksama, lalu tiba-tiba terkekeh. Bagus, itu ambisius. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Duoyi, dan seberkas cahaya ungu keemasan melesat ke tubuhnya, seketika membuat tubuhnya bersinar dengan warna-warna cemerlang. Dengan perasaan terkejut, mata indah Duoyi tiba-tiba melebar saat melihat dirinya sendiri. Santo tubuh ilahi, aku sebenarnya memiliki tubuh ilahi. Dalam kegembiraannya, ia buru-buru mendongak ke arah Julian dan berkata, terima kasih, Kaisar Viser, atas anugerah tubuh dan kultivasi ilahi yang kau berikan kepadaku. Aku rela melewati api dan air untukmu dan mengabdi padamu sampai mati. Melihat tindakan Duoyi, kelima tetua klan pahlawan suci lainnya tercengang. Dari segi kekuatan, Duoyi bukanlah yang terkuat di antara para tetua, dan dia biasanya sangat pendiam dan rendah hati. Namun, kini ia telah dikenal luas dan menjadi orang pertama yang mendapatkan restu Kaisar Viser. Tubuh yang ilahi. Ini adalah petualangan luar biasa yang selama ini mereka impikan, namun pada akhirnya jatuh ke tangan tetua kelima yang sederhana, yang sungguh sulit dipercaya. Sambil berbalik, Julian melirik kelima tetua yang tersisa. Hanya dengan satu pandangan itu, kelima tetua itu berlutut sekali lagi. Kaisar Viser, saya dapat mengendalikan legiun kedua saya. Kaisar Viser, saya dapat mengendalikan legiun ketiga. Kaisar Viser, saya dapat mengendalikan legiun keempat. Kaisar Viser, saya dapat mengendalikan legiun ke-6. Melihat mereka semua mengungkapkan pendapat mereka, Julian tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Aku sudah tidak mau mendengarkan lagi. Buktikan dengan tindakanmu. Sembari berbicara, Julian melambaikan tangannya, dan pemandangan di hadapan ke-6 tetua itu bergeser, mengembalikan mereka keluar dinding cahaya dunia baru.
Jika kita melihat ke sini lagi, selain para penjaga ilahi yang masih berlutut di kehampaan, 400 juta prajurit klan pahlawan suci berdiri dalam formasi yang hikmat dan teratur, masing-masing dengan kepala tegak dan dada membusung, tanpa mengeluarkan suara. Saat Julian dan keenam tetua muncul kembali, beberapa tokoh berpengaruh, yang dipimpin oleh roh lonceng, segera maju untuk menyambut mereka. Sebelum mereka sempat berbicara, keenam tetua itu, dengan wajah tegang, bergegas melewati para penjaga ilahi yang berlutut di kedua sisi mereka. Seketika itu juga, serangkaian perintah yang menggema di kehampaan dikeluarkan. Legiun kedua klan pahlawan suci, seluruh pasukan, bergerak maju menuju medan pertempuran. Legiun ketiga klan pahlawan suci, seluruh pasukan, bergerak maju menuju medan pertempuran. Legiun keempat klan pahlawan suci, seluruh pasukan, bergerak maju menuju medan pertempuran. Legiun kelima klan pahlawan suci, seluruh pasukan, bergerak maju menuju medan pertempuran. Legiun keenam klan pahlawan suci, bergeraklah dengan kekuatan penuh. Legiun ketujuh klan pahlawan suci, seluruh pasukan, bergerak maju menuju medan pertempuran. Dengan serangkaian suara gemuruh yang teratur, 2/3 dari prajurit klan pahlawan suci yang semula tampak gagah itu segera memisahkan diri dari barisan dan mematuhi perintah. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, bahkan roh lonceng, Laken, dan pemimpin sekte Roh Kudus, yang telah menyaksikan banyak peristiwa besar, pun merasa takjub. Wajah pengawal Senying yang berlutut itu berkedut tak terkendali, dan dia bahkan tidak berani menoleh. Meskipun dia tidak tahu rahasia apa yang telah diberikan Julian kepada 6 tetua klan pahlawan suci, dilihat dari situasi saat ini, ke-6 tetua itu telah sepenuhnya mengkhianatinya. Dengan kata lain, mulai saat ini, selain legiun pengawal pribadinya dan legiun pertama yang paling elit, 2/3 dari seluruh klan pahlawan suci tidak lagi berada di bawah kendalinya. Julian, kau benar-benar kejam dan bengis. Pendekatan yang memecah belah dan menghancurkan seperti itu tidak memberikan jalan keluar bagi klan pahlawan suci. Tepat saat itu, ke-6 tetua itu berbalik lagi, masing-masing memimpin pasukan mereka untuk berlutut di hadapan Julian, menunggu perintah selanjutnya. Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, mengamati perubahan situasi dengan ekspresi arogan sebelum akhirnya menunjukkan sedikit kepuasan. Tampaknya, bahkan tanpa perintah dari pengawal ilahi, ke-6 tetua tersebut masih dapat mengendalikan sebagian besar kekuatan militer klan pahlawan suci. Namun, sebelum Ardam kembali untuk mengambil alih sebagai pemimpin klan, jelas bahwa mengandalkan sepenuhnya pada 6 tetua dan metode yang ada saat ini tidak cukup untuk menerapkan strategi pecah belah dan kuasai guna melindungi perimeter luar dunia baru. Setelah berpikir sejenak, Julian tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah lingkaran cahaya ungu keemasan yang menyilaukan menyelimuti para prajurit klan pahlawan suci yang masih berada dalam formasi pasukan. Segera setelah itu, Ditem ditemani oleh roh lonceng, Laken, dan pemimpin sekte Roh Kudus, Julian terbang ke udara dan berdiri di atas lingkaran cahaya. Julian menyipitkan matanya saat menatap para elit klan pahlawan suci yang kebingungan dan bahkan gugup di dalam kelompok cahaya itu. Pada saat itu, roh lonceng menjelaskan kepada Julian, ini adalah legiun pengawal kepala suku dan legiun pertama klan pahlawan suci. Mereka adalah orang-orang kepercayaan yang paling setia dan terpercaya dari pengawal pahlawan ilahi, dan inti dari klan pahlawan suci. Kedua legiun ini mencakup sepertiga dari kekuatan klan pahlawan suci, dan kekuatan tempur mereka setara dengan jumlah kekuatan 6 legiun lainnya. Bahkan di antara 5 sekte sesat, kekuatan tempur mereka termasuk yang teratas. Sambil berbicara, dia menatap Julian, "Tuan, apakah Anda bermaksud untuk secara pribadi memimpin pasukan elit ini?" Mendengar itu, Julian meliriknya dan berkata, "Kau akan mengurusnya untukku." Roh lonceng terkejut, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya, orang-orang ini telah dicuci otaknya sepenuhnya oleh pengawal ilahi. Tidak ada yang bisa dibujuk kecuali dia. Aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Julian mencibir lalu menatap Laken dan pemimpin sekte Roh Kudus. "Jangan lihat aku." Laken buru-buru melambaikan tangannya, "Meskipun klan pahlawan suci itu kuat, aku tidak bisa mengendalikan mereka. Lagi pula, aku punya ras sendiri." "Aku juga." Pemimpin sekte Roh Kudus menggelengkan kepalanya yang kecil seperti gendang, "Aku hanyalah seorang wanita, dan aura serta temperamenku tidak cocok dengan mereka. Aku tetap lebih menyukai klan Roh Kudusku." Julian menghela napas pelan, "Jika mereka tidak menginginkan satupun dari mereka, maka kita harus membunuh mereka semua." Mendengar itu, roh lonceng, Laken, dan pemimpin sekte Roh Kudus semuanya merasa merinding dan menatap Julian seolah-olah dia adalah iblis. Berdiri di atas lingkaran cahaya itu, Julian tiba-tiba berteriak, "Kalian hanyalah sekelompok pion yang tidak diinginkan. Aku ingin membentuk pengawal pribadi, tetapi aku tidak membutuhkan sebanyak itu. Selain itu, saya mengagumi orang-orang yang kuat, terutama mereka yang telah bangkit dari pertumpahan darah dan tumpukan mayat." Sambil berbicara, Julian mengangkat alisnya, "Begini. Aku akan memberi kalian 2 pilihan, bergabung dengan salah satu dari 6 legiun lainnya, atau tetap tinggal dan bertarung. Hanya mereka yang selamat yang layak menjadi pengawal pribadiku." Kata-kata ini langsung menimbulkan kehebohan di antara semua makhluk hidup yang hadir.
Bab 4087, Tindakan yang diperlukan. Apa ini? Ini bertujuan untuk membuat mereka saling membunuh agar dapat merebut kesempatan ini. Tidak, ini bukan sekadar kesempatan, tetapi keberuntungan dan pertemuan tak terduga yang langka dan berharga. Bayangkan bisa menjadi pengawal penguasa dunia baru, itu melampaui kerja keras dan penderitaan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat berbeda dari pengembaraan klan pahlawan suci selama bertahun-tahun. Seperti yang diperkirakan, begitu Julian berbicara, para anggota elit klan pahlawan suci di dalam lingkaran cahaya hanya saling pandang, dan tak satu pun dari mereka memilih untuk bergabung dengan legiun lain. Bagus, sangat bagus. Julian menunjuk ke arah mereka, kalian memiliki sekitar 100 juta tentara di sini sekarang, tetapi saya hanya membutuhkan 1 juta, tidak lebih. Saat berbicara, Julian mengepalkan tinjunya, dan lingkaran cahaya yang mengelilingi kelompok pahlawan suci elit itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung membentuk lengkungan di bagian atas lingkaran cahaya tersebut, menyelimuti semua pahlawan suci elit di dalamnya. Di bagian atas lengkungan, sebuah angka besar tiba-tiba muncul, 124.070.042. Ini mewakili jumlah orang yang saat ini berada di dalam area tersebut, begitu pertempuran besar dimulai, jumlah ini akan anjlok. Melihat bahwa pembantaian yang sangat brutal akan segera dimulai, penjaga ilahi, yang masih berlutut di kehampaan, akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Dia tiba-tiba duduk tegak dan muncul di samping Julian dalam sekejap. Julian, oh tidak, Kaisar Viser, ini adalah pasukan elit dari klan pahlawan suci. Mereka semua berpengalaman dalam pertempuran dan tak terkalahkan. Bahkan 4 klan lain di Sekte Suci pun takut pada mereka. Ini adalah kekuatan yang tak dapat dihancurkan. Melihat para pengawal Shenying yang sangat cemas, Julian mengangguk, aku tahu. Kau tahu dan kau tetap membiarkan mereka saling membunuh. Shen Yingwei berteriak marah, mengapa hanya 1 juta? Mengapa kau tidak bisa mengambil semuanya? Julian berkata, oh, lalu menjawab, sekuat apapun kekuatan tempur mereka, itu tidak ada gunanya jika aku tidak bisa mengendalikan mereka, kan? Kalimat pendek ini langsung membuat Shen Yingwei benar-benar bingung. Julian melambaikan tangan kepada para anggota elit klan pahlawan suci di dalam lingkaran cahaya. Bersiaplah, mari kita mulai pembantaian. Tunggu sebentar. Shen Yingwei kembali meraih lengan Julian dan berkata dengan cemas, kau bilang aku tidak layak menjadi kepala keluarga Seng Qiong, tetapi kau juga bilang kau tidak tertarik pada keluarga Seng Qiong dan hanya mengelolanya atas nama putraku yang pemberontak. Legiun pengawal kepala suku dan legiun pertama adalah inti dari klan pahlawan suci. Jika mereka dihancurkan di sini, apa yang akan kau berikan kepada putra pemberontak itu? Bagaimana kau akan menjelaskannya kepadanya? Julian memutar matanya, lalu tiba-tiba merasa geli dengan situasi tersebut. Aku sangat tidak senang kau terus menyebutku anak yang pemberontak. Baiklah, aku akan menyebut namanya. Shen Yingwei berteriak cemas lagi, Shen Zengqiong, bukan, namanya Ardam, dia saudara angkatmu, dermawanmu, dan sekarang kau ingin menghancurkan klan ibunya, kau. Sudahlah, senior yang keras kepala, kata Julian, kata demi kata, bahkan aku pun tidak bisa mengendalikan klan pahlawan suci, jadi putramu yang pemberontak itu juga tidak bisa. Aku hanya membantunya menghilangkan karatnya. Setelah mengatakan itu, Julian menepis para pengawal ilahi dan berteriak, lakukan gerakan kalian. Jika tidak, aku akan menghabisi kalian semua. Kata-kata Julian sangat berpengaruh, memberikan tekanan pada setidaknya beberapa anggota elit klan pahlawan suci di dalam aura tersebut, sampai-sampai seseorang mengambil langkah pertama, yang langsung memicu reaksi berantai. Dalam sekejap, pertempuran sengit dan brutal dengan cepat menyebar ke seluruh aura. Para elit klan pahlawan suci benar-benar memenuhi reputasi mereka sebagai kekuatan terkuat, hanya dalam ronde pertarungan pertama, mereka dengan cepat mengurangi jumlah petarung top hingga setengahnya. Di dalam, senjata berkilauan, tinju beradu, kuda-kuda meringkik, dan badai berdarah mengamuk, dengan kabut darah memenuhi langit. Inilah medan sura, titik terjauh dari api penyucian. Tampaknya bahkan orang yang kuat seperti Roh Lonceng pun akan kewalahan oleh pertempuran kacau di dalamnya. Sebagai mantan patriark klan pahlawan suci, Shen Yingwei menyaksikan para pengawalnya berguguran satu demi satu, hatinya berdarah kesakitan, rasa sakit yang menusuk itu menembus jauh ke dalam jiwanya dan menyebabkannya menderita kesakitan yang tak tertahankan. Di luar lingkaran cahaya, keenam legiun klan pahlawan suci, yang telah memisahkan diri dari formasi pertempuran mereka, dapat menyaksikan pembantaian di dalam lingkaran cahaya tersebut. Sebagian orang sangat terkejut, sementara yang lain merasa lega dengan pilihan mereka. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti apa arti sebenarnya dari rasa takut dan kekejaman. Keenam tetua itu, khususnya, sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengeluarkan suara. Mereka tidak bisa membayangkan apakah mereka akan mengalami nasib yang sama seperti kelompok ini jika mereka tidak menyampaikan pernyataan terakhir mereka kepada Julian di ruang dunia lain itu. Roh Lonceng, Laken, dan pemimpin Sekte Roh Kudus tidak tahan menyaksikan pemandangan ini, tetapi mereka juga tahu betul bahwa meskipun tindakan Julian kejam, tindakan itu tidaklah tidak masuk akal.
Bahkan pasukan terkuat sekalipun, jika tidak dapat dikendalikan dan dikelola, akan menabur benih masalah di masa depan jika direbut secara paksa, dan bahkan dapat meletus kapan saja. Julian sudah memiliki cukup banyak musuh, dan mereka cukup kuat sehingga mustahil baginya untuk membiarkan bom waktu seperti itu berada di sisinya. Yang lebih penting lagi, Julian mungkin juga ingin menggunakan pertempuran berdarah seperti itu untuk mengintimidasi 6 legiun klan pahlawan suci yang baru saja menyerah. Dia, Julian, adalah penguasa tunggal dunia baru, dia adalah dewa segalanya. Pertempuran sengit berkecamuk di dalam celah itu, dan Julian pun tidak tinggal diam. Dengan lambaian tangannya, 6 ruang asing yang baru tercipta itu tiba-tiba menyatu di depannya. 6 ruang utama dan gerbang samping, bersama dengan 2 ruang sebelah kiri, akan digabungkan menjadi 8 penjaga dunia baru mulai saat ini, dan berganti nama menjadi langit, bumi, pegunungan dan perairan, angin, api, guntur dan rawa, untuk selamanya menjaga perimeter dunia baru. Begitu dia selesai berbicara, 6 ruang yang berputar dan melayang di depan Julian, bersama dengan 6 cahaya ungu keemasan yang mekar di dalam tubuhnya, melesat ke kehampaan dengan suara mendesing. Kemudian, bersama dengan 2 ruang tidak lazim di sekitar dunia baru, mereka tersusun di sekitar dunia baru yang luas, berputar perlahan dan meluas dengan cepat. Julian menggunakan kekuatan supranatural yang menakjubkan ini dengan sempurna, membuat semua tokoh berpengaruh yang hadir takjub. Bahkan roh lonceng pun menatap Julian dengan tatapan seorang pengagum yang tergila-gila saat ini. 2 ruang surga dan bumi adalah gerbang samping, dojo dari jalan kiri. Legiun kelima klan pahlawan suci berdiam di pegunungan, legiun kedua di air, legiun ketiga di angin, legiun keempat di api, legiun keenam di guntur, dan legiun ketujuh di rawa. Sembari berbicara, Julian kembali menggerakkan tangannya, dan dari 6 ruang yang baru terbentuk di sekitar dunia baru itu, sebuah jembatan cahaya yang menyilaukan melesat keluar dan dengan cepat berkumpul di kaki pasukan klan pahlawan suci. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua prajurit yang memisahkan diri dari formasi pasukan klan pahlawan suci awalnya terkejut, tetapi kemudian menjadi sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, mereka akhirnya diakui dan memiliki tempat di mana mereka dapat benar-benar menetap, yang juga akan mengakhiri hari-hari menyedihkan mereka mengembara dalam kehampaan selama bertahun-tahun. Bab 4088, Pemberian Gelar kepada 8 Pengawal. Betapa hebatnya Julian, betapa hebatnya penguasa dunia baru ini. Tegas dalam membunuh, menggabungkan kebaikan dan kekuasaan. Dia telah menggunakan strategi kekaisaran kelas atas ini sepenuhnya. Saat ini, di puncak kehampaan di luar dunia baru, Taiyu duduk bersila di atas Phoenix rohnya, memandang ke bawah pada segala sesuatu yang terjadi di bawahnya sambil mendesah. Sementara itu, Phoenix yang ditungganginya terus melahap mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan dari bawah, tanpa menyisakan satu pun. Justru karena telah melahap begitu banyak, tubuhnya yang besar menjadi membengkak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ling Luan, hentikan melahap. Nadira buru-buru memberi instruksi, kau hampir berbentuk bola. Seketika itu juga, dia menatap Taiyu dan berkata, Guru, kakak laki-laki saya mungkin melakukan ini pada klan pahlawan suci karena dia menganggap terlalu sedikit makhluk undead di dunia bawah kita, jadi dia memberi kita hadiah besar. Mendengar itu, Taiyu meliriknya dengan kesal, dalam pikiranmu, semua hal brutal yang dilakukan kakakmu itu demi keadilan. Nadira mengeluarkan suara terkejut, tidak, kau bisa melihatnya dari Phoenix Roh itu. Ia melahap hampir semua mayat hidup yang terbang keluar. Ketika kakakku menyuruh anggota elit klan pahlawan suci bertarung, dia sengaja menggunakan lingkaran cahaya untuk mengelilingi mereka, hanya agar lebih mudah bagi kami untuk mengumpulkan bukti. Cukup, dasar bodoh. Taiyu tak tahan lagi dan berkata dengan kesal, roh-roh ini bukan untuk dunia bawah kita, melainkan untuk sahabatnya, Shen Zhenqiong. Sambil tersentak, Nadira membeku. Dasar orang licik dan pengkhianat, kata Taiyu dengan geram. Ini seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu, rencana yang sempurna. Dia benar-benar menguasai seni manuver politik. Melihat kemarahan Taiyu yang tak dapat dijelaskan, Nadira mengedipkan mata besarnya yang indah, tampak benar-benar bingung. Masih belum mengerti. Taiyu menatapnya dengan kesal. Nadira cemberut, merasa diperlakukan tidak adil, kau baru saja mengatakan bahwa kakakku menggunakan kebaikan dan kekerasan untuk memecah belah dan melemahkan klan pahlawan suci, tetapi itu hanyalah cara pengendalian. Aku tidak melihat efek 3 kali lipatnya. Bodoh, bodoh, bodoh. Taiyu mengetuk dahi Nadira beberapa kali berturut-turut, bagaimana bisa aku mendapatkan murid sebodoh ini sepertimu? Nadira menundukkan kepalanya dengan takjub, tak bisa berkata-kata. Entah dia memecah belah klan pahlawan suci, menggunakan kebaikan dan kekerasan, atau membantai mereka dengan kejam, itu tidak ada hubungannya dengan kita, kata Taiyu, kata demi kata, tapi dia sengaja menyeret dunia bawah kita ke dalam kekacauan ini, dan disitulah letak kedengkiannya. Secara lahiriah, seperti yang kau katakan, ini untuk berbuat baik kepada kita, agar dunia bawah kita tiba-tiba memiliki begitu banyak roh gereja suci, dan tidak lagi begitu sepi. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa aku membawa Shen Zhenqiong dan kau, termasuk Dewa Suci Taihuan yang dipaksakan kepadaku untuk mengelola dunia bawah. Kalian semua adalah saudara angkatnya.
Apa bedanya antara mayat hidup di tanganmu dan di tangannya? Ini hanya masalah mengganti tangan kiri dengan tangan kanan. Yang lebih penting lagi, dia menggunakan kedok memberikan bantuan kepada dunia bawahku untuk menjebakku dan seluruh dunia bawah, sampai-sampai aku tidak punya pilihan selain menerima apa yang disebut kebaikannya dan harus berhutang budi padanya. Setelah mendengar itu, Nadira akhirnya mengerti. Jadi, sang guru merasa telah ditipu oleh kakak laki-lakinya. Namun, bukankah dia mengakui kekalahan dalam taruhan dengan tuannya dan setuju untuk membangun ruang dunia bawah miliknya sendiri di sebelah dunia baru? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu waspada? Melihat tatapan dan tindakan Taiyu yang penuh amarah, Nadira sepertinya memahami sesuatu. Sang guru adalah orang yang berkemauan keras, dan dia mungkin masih merasa bahwa dia tinggal di bawah atap orang lain dan lebih rendah dari orang lain di mata kakak laki-lakinya. Sungguh menakutkan ketika perasaan harga diri yang dilanggar ini memicu perlawanan. Jadi, Nadira diam-diam kembali mengganti topik pembicaraan. Tuan, kakak laki-laki saya telah menciptakan 8 ruang penjaga, jadi di mana kita harus menempatkan ruang kita di dunia bawah? Taiyu kembali menatap Nadira dengan tajam, kau ingin dia menempatkan kita di mana? Nadira terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, setidaknya, kalian harus memberi kami dunia yang lebih besar dari ruang angkasa. Lagi pula, dunia bawah kami adalah salah satu dari 3 agama yang setara dengan Sekte Suci dan Sekte Taois. Mendengar itu, Taiyu terus memutar matanya. Jelas, dia juga menginginkan hal yang sama, tetapi dia tidak percaya bahwa Julian, si pengkhianat dan licik itu, akan begitu baik kepada dunia bawah. Tuan, tidak pantas bagi Anda untuk membahas ini. Nanti saya akan membahasnya dengan kakak saya. Nadira memanfaatkan kesempatan itu, mendekati Taiyu, dan berkata dengan nada genit, jika dia berani menolak, kita akan membawa sejumlah besar mayat hidup dan melarikan diri, dan tidak akan pernah berbicara dengannya lagi. Mendengar itu, Taiyu jelas terkejut, lalu menatap Nadira seolah-olah dia adalah monster. Benarkah? Nadira mengangguk tergesa-gesa, murid ini berasal dari dunia bawah, dan akan selalu berdiri di sisi guru. Melihat ekspresi Nadira yang tulus namun menggemaskan, Taiyu akhirnya tak kuasa menahan tawa. Perhatikan lagi celah di tepi dunia baru itu. Pertempuran yang sengit dan brutal terus berlanjut, dan angka yang ditampilkan di bagian atas lubang tersebut turun tajam dari 9 digit menjadi 7 digit. Pada saat itu, Shen Yingwei, yang hatinya hancur, tidak dapat lagi menahan diri. Ia dengan panik menerjang Julian dan meraih bahunya. Kaisar Viser, cukup sudah, sungguh cukup. Sekarang hanya tersisa 2 juta elit dari klan pahlawan suci. Tangkap mereka semua dan jangan biarkan mereka terus membunuh. Tidak mungkin. Julian menolak dengan tegas, kita sepakat 1 juta, dan itu saja. Tidak lebih dari 1 juta. Kau benar-benar brutal. Shen Yingwei tiba-tiba melontarkan sumpah serapah, kau sama sekali mengabaikan klan pahlawan suciku. Kukira kau murah hati dan memiliki visi yang luas. Seharusnya aku memimpin seluruh klan pahlawan suci untuk bertarung sampai mati. Kau boleh masuk sekarang. Julian menyela dengan tegas, lihat apakah mereka masih mengenalimu sebagai mantan pemimpin klan. Asalkan kau bisa menggalang mereka untuk memberontak, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Menghadapi tatapan dingin dan kejam Julian, para pengawal ilahi tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar dan mundur beberapa langkah. Kata-kata Julian memberikan pukulan telak baginya. Ya, mengingat tindakannya di masa lalu terhadap seluruh klan pahlawan suci, dan sekarang setelah dia kehilangan aura pemimpin klan dan berkah cakar pemusnah perkasa, serta kekuatan dan kultivasinya telah lumpuh total, berapa banyak prajurit klan pahlawan suci yang masih mau mendengarkannya. Pada saat itu, Roh Lonceng menghela napas dan berkata, penjaga Shen Ying, semua yang terjadi hari ini disebabkan oleh keras kepala dan kekejamanmu. Aku hanya membantumu membereskan kekacauan ini, dan aku melakukannya dengan cara yang paling lembut. Jika kami membiarkanmu terus menempuh jalanmu sendiri, bukan hanya lebih dari 100 juta elit klan pahlawan suci yang akan musnah, tetapi seluruh klan pahlawan sucimu mungkin akan punah. Mendengar itu, Shen Yingwei tersentak dan langsung ambruk ke dalam kehampaan seperti boneka kain. Tepat saat itu, Laken tiba-tiba berteriak, Julian, pasukan sudah datang, mereka hampir sampai, hentikan mereka dengan cepat. Segera setelah itu, Arjuna dan Dewa Agung Yuanyin juga terbang dengan tergesa-gesa. Ayah, kita hampir mencapai jumlah peserta yang dibutuhkan, kita bisa berhenti sekarang. Kaisar Viser, beberapa angka lagi tidak apa-apa, tidak perlu terlalu tepat. Julian tetap tidak terpengaruh oleh peringatan mereka, malah berbalik untuk mengamati semua prajurit klan pahlawan suci yang menyaksikan dari luar lingkaran cahaya. Sekarang, sebagai penguasa dunia baru Kekaisaran Sara Viser, saya membuat pengaturan berikut. Di perimeter terluar dunia baru, terdapat 8 penjaga, langit, bumi, gunung, air, angin, api, guntur, dan rawa. Setiap penjaga dipimpin oleh seorang kaisar agung yang mengawasi seluruh ruang di bawah yurisdiksinya. Terdapat juga 2 kaisar Dao yang membantu para kaisar agung, dan beberapa marsal serta legiun di bawah komando mereka. Saya di sini untuk menganugerahkan gelar kepada 8 kaisar pengawal.
Adapun 8 kaisar Dao pengawal, Marsekal, dan formasi Legiun, mereka akan direkomendasikan oleh para kaisar dan diajukan kepada Kanselir Agung Yuan Yin dari Kekaisaran Sara Viser untuk disetujui. Setelah mendengar itu, semua dewa yang hadir serentak terkejut. Pengumuman mendadak mengenai pengangkatan tersebut pada saat ini sungguh tidak terduga. Mungkinkah Kaisar Viser yang agung ini benar-benar acuh tak acuh terhadap anggota elit klan pahlawan suci di dalam aura? Kaisar penjaga surgawi adalah sekte sesat, dan Kaisar penjaga bumi adalah sekte menyimpang. Saat Julian berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan dua sinar suci berwarna ungu keemasan segera melesat ke arah dua ruang Kaisar penjaga surgawi dan Kaisar penjaga bumi. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya ungu keemasan lainnya menghantam Duoyi, menyebabkan lingkaran cahaya suci dengan cepat muncul di belakang kepalanya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kaisar pengawal gunung, berpesta. Mendengar itu, Duoyi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan penuh semangat, segera berlutut di hadapan Julian dan bersujud 3 kali. Melihat hal ini, kelima tetua klan pahlawan suci yang tersisa juga ingin mencobanya. Mereka dengan penuh harap menantikan upacara penobatan yang akan datang, percaya bahwa setidaknya mereka harus menjadi kaisar dari kerajaan-kerajaan satelit lainnya. Namun, kata-kata Julian selanjutnya langsung mengubah harapan mereka menjadi keputusasaan, membuat mereka merasa seperti disambar petir. Bab 4089, kekuatan adalah yang tertinggi. Karena Anda sudah di sini, silakan keluar dan terima pelantikan Anda. Dengan teriakan keras, Julian segera mengayunkan cahaya ungu keemasan ke arah penghalang energi dunia baru. Dalam sekejap, sebuah portal cahaya terbuka, dan sekelompok besar sosok yang sangat familiar terbang keluar darinya. Melihat hal itu, Roh Lonceng dan Arjuna langsung membelalakkan mata karena kegembiraan. Bayangan darah, Zola, Leng Huan, Joyin, dan Gomu, 4 dewa kuno. Terdapat juga Dansing, Dewa Agung Surga Barbar, Kaisar Agung Cahaya Abadi, 5 dewa primordial, dan 4 Kaisar Dao Agung. Astaga, mereka semua hidup kembali. Ayah, kau luar biasa. Setelah mereka selesai berbicara, teman-teman lama dan kenalan Julian, yang telah dibangkitkan dengan mengorbankan sejumlah besar kekuatan hidup mereka, dengan gembira menghampiri Julian. Mereka gembira, tetapi terlalu gembira untuk berbicara, mereka hanya bisa mengekspresikan diri melalui mata mereka. Naga tersembunyi. Julian tiba-tiba berteriak, berikan kepadanya gelar Kaisar Penjaga Air. Sebelum Joyin sempat berbicara, Julian menyerangnya dengan seberkas cahaya ungu keemasan, seketika menyebabkan lingkaran cahaya suci dan megah muncul di belakang kepalanya. Setelah mengamati dirinya sendiri, Joyin segera tersenyum kecut, Kaisar Viser, saya baru saja akan minum bersama Anda, dan sekarang saya malah diberi tugas ini. Julian terkekeh dan menunjuk ke arahnya, lalu melambaikan tangannya lagi, dan seberkas cahaya ungu keemasan menerpa Gomu. Gomu dengan ini dianugerahkan gelar Kaisar Feng Wei. Tiba-tiba, Julian menganugerahkan gelar Kaisar Penjaga Api, Petir, dan Ze kepada Zola, Kaisar Ravan, dan Dewa Agung Surga Barbar, secara berturut-turut. Penobatan yang tak terduga ini membuat semua dewa yang hadir benar-benar terkejut dan bingung. Secara logika, ini seharusnya merupakan upacara pengukuhan kekaisaran yang disiapkan untuk klan pahlawan suci, jadi mengapa 6 tetua lainnya tidak termasuk kecuali Duoyi? Di bawah pengawasan ketat semua dewa, 6 tetua lainnya dari klan pahlawan suci menggerakkan pipi mereka secara bersamaan, seolah-olah mereka semua telah menemukan sesuatu, dan satu persatu mereka menundukkan kepala dengan sedih. Namun pada saat itu, suara Laken memecah keheningan tempat kejadian. 1 juta, tepat 1 juta, kita bisa menyebutnya gencatan senjata, gencatan senjata. Teriakan itu seketika menarik perhatian semua dewa. Ketika semua dewa melihat ke dalam lingkaran cahaya itu, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ketika angka di puncak lingkaran cahaya yang dibuat oleh Julian berhenti di angka 1 juta, pemandangan pertempuran sengit dan kekacauan total di dalam lingkaran cahaya tiba-tiba diselimuti oleh cahaya ungu emas yang menakutkan, dan kemudian terbagi menjadi jutaan kotak kecil oleh dinding cahaya ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap kotak, seorang prajurit elit klan pahlawan suci yang selamat membeku dalam waktu. Mereka tetap dalam posisi bertarung dan menyerang, tetapi seketika terperangkap oleh kekuatan yang menakutkan dan misterius. Bahkan energi pedang, energi sabar, jejak telapak tangan, bayangan kepalan tangan, dan berbagai pancaran seni bela diri yang mereka lepaskan pun membeku di tempatnya. Akibatnya, pemandangan statis yang megah dan spektakuler dari pertempuran sengit terbentuk di seluruh celah, menyebabkan semua dewa yang menyaksikan pertempuran itu langsung menahan napas. Kekuatan supranatural macam apa yang dibutuhkan untuk menghentikan pertempuran yang begitu besar dan brutal dalam sekejap? Hal ini mustahil dilakukan tanpa menguasai kekuatan spasial dan kemampuan supranatural untuk menciptakan dunia turunan. Julian, Kaisar Viser. Seberapa kuatkah dia sehingga menyebabkan kejutan visual dan pukulan yang menghancurkan jiwa bagi semua orang? Mukunaga. Setelah hening sejenak, Julian tiba-tiba berbicara, dengan tangan di belakang punggungnya. Mu Yong, yang bersembunyi di balik kerumunan, mengeluarkan suara terkejut dan tercengang.
Barulah setelah Linda mendorongnya, dia bergegas ke sisi Julian. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah, Julian tersenyum puas. Ini merupakan langkah maju yang cukup signifikan, kau telah mencapai level Kaisar Dao. Muyong menggaruk kepalanya dengan agak canggung, aku jauh lebih rendah darimu. Sepertinya keinginanku untuk menantangmu berduel tidak akan pernah terwujud. Mendengar itu, Dewa Agung Yuan Yin segera melangkah maju, menangkapnya, dan menegurnya. Beraninya kau bersikap tidak sopan kepada Kaisar Viser, melupakan tata tertib yang semestinya. Julian segera berseru, hei, menyela Dewa Agung Yuan Yin. Di dunia baru kita, tidak ada yang namanya superioritas atau inferioritas, hanya kekuatan yang berkuasa. Saat ini aku adalah penguasa dunia baru. Siapa tahu, suatu hari nanti saudara Muyong mungkin bertemu dengan seseorang yang beruntung dan melampaui kekuatanku, lalu dia akan menjadi penguasa dunia baru. Mendengar itu, Dewa Agung Yuan Yin langsung tampak ketakutan, Kaisar Viser, kami sama sekali tidak akan. Dewa Agung Yuan Yin, aku berbicara dari lubuk hatiku. Julian menatap Dewa Agung Yuan Yin lagi, ini adalah aturan dunia baru kita. Tidak peduli tingkat Dao Surgawi, atau berbagai penjaga, Marsal, Kaisar Dao atau Kaisar Agung, atau bahkan Anda, Kanselir Agung dan saya, penguasa, tidak satu pun dari mereka yang kekal atau abadi. Untuk mencapai keabadian, seseorang harus tekun dan terus maju. Tidak seorang pun dapat berpuas diri dengan kejayaan dan prestasi masa lalu dan menikmati kehormatan abadi. Sambil berbicara, dia berbalik dan berteriak kepada semua dewa yang hadir. Kamu sama saja. Jangan hanya melihat kurangnya status dan posisi Anda saat ini. Selama Anda tidak menyerah, dunia baru kami akan menjadi fondasi dan landasan bagi Anda untuk mewujudkan segalanya. Baik itu Dao Surgawi, utusan pelindung, Marsekal, Kaisar, Orang Suci, Kaisar Dao, atau bahkan Kaisar Agung, atau bahkan aku, Sang Penguasa, kalian semua memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkannya. Semuanya bergantung pada kekuatan dan kenyataan, dan kita tidak akan pernah terlibat dalam pembicaraan kosong. Setelah mendengar itu, semua dewa yang hadir langsung tersulut emosi, mengangkat senjata mereka dan meraung keras. Di dunia baru ini, kekuatanlah yang berkuasa. Di dunia baru ini, kekuatanlah yang berkuasa. Di dunia baru ini, kekuatanlah yang berkuasa. Mendengar teriakan mereka yang menggelegar, Julian mengangguk puas, lalu mengalihkan pandangannya ke Muyong. Aku memberimu tugas untuk saat ini, apakah kamu siap menerimanya? Tentu saja aku berani. Muyong bertanya dengan ekspresi tegas, Kaisar Viser, apa yang Anda ingin saya lakukan? Julian menunjuk kembali ke lingkaran cahaya yang terkurung, ambil komando atas 1 juta anggota elit klan pahlawan suci ini dan bentuk legiun hutan berbulu suci untuk melindungi istana Sarah Viser. Mendengar itu, mata Muyong membelalak kaget, dan mulutnya menganga lebar hingga cukup untuk memasukkan sebutir telur angsa. Di sisi lain, Dewa Agung Yuan Yin buru-buru menolak. Yang mulia Kaisar Viser, Muyong tidak dapat menerima tanggung jawab seberat ini. Saya merekomendasikan Arjuna. Itu Muyong. Julian dengan percaya diri menunjuk ke arah Muyong, aku bertanya padamu, apakah kau berani? Pipi Muyong berkedut saat dia melihat sekeliling, akhirnya mengarahkan pandangannya pada Arjuna. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Arjuna dengan kesal. Kalau kau takut, katakan saja. Aku akan mengambil alih. Mendengar itu, Muyong menggertakkan giginya dan segera berlutut dengan satu lutut di hadapan Julian. Muyong bersedia menerima titah ilahi Kaisar Viser. Baiklah. Julian mengangguk padanya, tetapi kepemimpinanmu berbeda dari dewa-dewa lain. Aku tidak akan menambah kekuatanmu, juga tidak akan memberimu gelar Kaisar Agung. Kau harus mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaanmu sendiri untuk memimpin. Tidak masalah, kata Muyong, kata demi kata, aku pasti akan membangun pasukan yang tak terkalahkan untuk Kaisar Viser dan untuk Kekaisaran Sarah Viser kita, pasukan yang tidak takut pada lawan manapun. Julian mengangkatnya dan langsung melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya yang sempit. Begitu dia mendarat, para elit klan pahlawan suci yang selamat, yang sebelumnya terkurung di sekitarnya, segera mulai bergerak kembali. Bab 4090, Tubuh Iblis Cahaya Ungu. Astaga, Muyong sudah tamat. Seru Arjuna tiba-tiba. Laken, yang berdiri di samping, membelalakkan matanya dan bertanya, apakah kita benar-benar harus sampai sejauh ini? Itu berarti 1 juta anggota elit klan pahlawan suci telah mengamuk. Roh lonceng bergidik. Bahkan jika aku, nenekmu, masuk ke sana, aku akan dicabik-cabik. Berdiri di samping Julian, Dewa Agung Yuan Yin sangat cemas. Dia menatap Julian, lalu ke lingkaran cahaya, tetapi akhirnya ragu untuk berbicara. Melihat lingkaran cahaya itu sekarang, Muyong, yang baru saja dilemparkan ke dalamnya dan bahkan belum mendapatkan pijakan, langsung dikepung oleh aliran elit yang terus-menerus dari klan pahlawan suci. Dengan mengandalkan kemampuan bertarungnya dan kemampuan supranaturalnya, Muyong menghindar ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan yang berdesakan, terus-menerus menangkis para elit klan pahlawan suci yang tersisa yang menyerangnya dengan panik. Dalam sekejap, udara berderak, gelombang aurora menyapu, teriakan pertempuran mengguncang langit, dan kabut darah memenuhi udara.
Daerah tersebut, yang baru saja mengalami pertempuran sengit, sekali lagi diliputi kegilaan dan pertumpahan darah. Namun kali ini, para elit yang tersisa dari klan pahlawan suci hanya memiliki satu target, Mu Yong. Gelombang besar orang dan rentetan serangan yang tak berkesudahan menunjukkan duel hidup dan mati antara dua kekuatan dahsyat dalam pertempuran habis-habisan Mu Yong. Para elit yang tersisa dari klan pahlawan suci, yang telah selamat dari babak eliminasi hidup mati, telah mencapai puncak dalam kekuatan tempur dan tekad bertarung. Tingkat kultivasi Mu Yong hanya setingkat Kaisar Dao. Meskipun telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap bukan tandingan kawanan serigala ketika menghadapi serangan membabi buta dari jutaan anggota elit klan pahlawan suci. Oleh karena itu, setelah bertahan selama puluhan ribu ronde, dia secara bertahap kewalahan oleh banyaknya elit klan pahlawan suci yang menyerbu masuk. Mukunaga. Melihat hal ini, Yuan Yin yang agung tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan kekagumannya. Namun, tepat saat dia bergegas membantu, Julian menghentikannya. Kaisar Viser, ini. Julian menggelengkan kepalanya padanya, dan hanya dengan sekali pandang, Yuan Yin yang cemas pun terkejut. Tepat saat itu, Arjuna di kehampaan tiba-tiba menerjang maju, mengayunkan pedangnya ke arah lingkaran cahaya, tetapi langsung terlempar jauh oleh gelombang kejut yang mengerikan. Arjuna terhuyung kembali ke sisi Julian, dan Arjuna terkejut. Ayah, apa maksudmu? Mu Yong adalah saudaraku yang telah mempertaruhkan nyawanya untukku, ini. Kalau kau tidak mengerti, diam saja. Julian menyela dengan tidak sabar, kalau kau benar-benar bosan, bawa saja ke-6 pasukan penjaga yang baru dibangun ini ke wilayah mereka sendiri. Arjuna terdiam sejenak, lalu menatap Yuan Yin dengan cemas. Kalau begitu, pergilah. Dewa Agung Yuan Yin menghela napas pelan, aku memiliki kepercayaan mutlak pada Kaisar Viser. Arjuna ragu sejenak, lalu akhirnya berjalan menuju Duoyi dan yang lainnya. Di dalam lingkaran cahaya, raungan dan teriakan pembunuhan terus berlanjut. Meskipun Mu Yong telah ditelan oleh kerumunan, tampaknya kelompok elit klan pahlawan suci ini, yang telah benar-benar gila, tidak berniat membiarkannya pergi dan bertekad untuk mencabik-cabiknya. Melihat hal ini, Roh Lonceng, Laken, dan pemimpin Sekte Roh Kudus semuanya kembali ke sisi Julian. Mereka ingin bertanya kepada Julian apa tujuannya, tetapi melihat suasana di hadapan mereka, akhirnya mereka mengurungkan niat. Tak lama kemudian, di dalam celah tersebut, cahaya merah keunguan secara bertahap menjadi jelas, lalu dengan cepat menyebar, akhirnya menyelimuti seluruh celah. Di bawah cahaya merah menyala, semua elit klan pahlawan suci yang tadinya bergegas maju dengan panik terkejut. Mereka mengangkat senjata tinggi-tinggi, seolah-olah mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas dan benar-benar menghentikan serangan mereka. Melihat kembali Mu Yong, yang baru saja tenggelam dalam kerumunan, dia sekarang melayang di udara di tengah semburan cahaya ungu kemerahan ini, memegang lightsaber ungu kemerahan yang menyilaukan, seperti dewa perang yang bangkit dari tumpukan mayat di medan perang, dikelilingi cahaya ungu, tampak mendominasi dan agung. Rambut hitam aslinya digantikan oleh rambut ungu pada saat ini, dan aura dominan yang terpancar dari tubuhnya bahkan membuat para dewa di luar lingkaran cahaya merasa kagum. Tubuh iblis cahaya ungu. Roh Lonceng adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia menutup mulutnya karena terkejut. Tubuh iblis cahaya ungu, Laken, yang berdiri di samping, tampak terkejut. Apakah itu terbentuk dari energi ungu alami yang legendaris, tak terbatas, dan halus? Aku tahu legenda ini, kata pemimpin Sekte Roh Kudus. Konon, sebelum kematiannya yang wajar, ia melahirkan 3 leluhur agung, dan dengan napas terakhirnya, ia menciptakan 3 tubuh iblis. Salah satunya adalah tubuh iblis tanpa dao, yang lain adalah tubuh iblis layang-layang biru, dan yang ketiga adalah tubuh iblis cahaya ungu ini. Tubuh iblis tanpa dao dapat melahap semua energi kehampaan, tubuh iblis layang-layang biru dapat menyerap semua roh kehampaan, tetapi tubuh iblis cahaya ungu ini dapat menampung semua pancaran cahaya kehampaan. Setelah mendengar penjelasan pemimpin Sekte Roh Kudus, Dewa Agung Yuan Yin memandang Julian dengan penuh kegembiraan. Kaisar Viser, Anda sudah tahu sejak awal. Itu belum lama terjadi, kata Julian dengan tenang, melainkan aku menyadarinya saat dia bertarung dengan Jiu Tian. Sambil berbicara, Julian kembali menatap Yuan Yin, senior Yuan Yin, tanpa penjelasan mereka, Anda mungkin tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, bukan? Dengan terkejut, Dewa Pengucapan Agung berseru, apa maksudmu kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Mendengar itu, Roh Lonceng tertawa terbahak-bahak. Apa maksudnya? Yuan Yin masih benar-benar bingung. Pikirkan baik-baik, kata Roh Lonceng, tak kuasa menahan tawa. Kau berasal dari Tai. Meskipun kau menciptakan suara, pada akhirnya itu adalah ki dari aliran Taoisme. Orang tuamu Kingsu adalah roh ikan yang menyamar. Bagaimana mungkin kalian berdua, yang satu ikan dan yang lainnya roh, melahirkan tubuh iblis? Bukankah itu sesuatu yang perlu dijelaskan? Mendengar hal itu, beberapa tokoh berpengaruh di sekitar Julian tak kuasa menahan tawa. Setelah ditertawakan seperti itu, Yuan Yin yang agung tersipu malu dan buru-buru mencoba menjelaskan. Kalian jangan bicara omong kosong, aku tidak melakukan hal seperti itu. Lihat, apa kau panik sekarang? Roh Lonceng tertawa lagi.
Ya Tuhan! Yuan Yin menghentakkan kakinya dan berteriak dengan cemas, kau adalah ya Tuhan, bagaimana mungkin kau menjelekkan seseorang tanpa alasan? Hentikan! Roh lonceng tertawa. Nenek ini bukan lagi dewa utama. Nenek ini hanyalah pengikut pemilik aslinya. Intinya adalah, siapa anak Muyong? Kau sungguh. Yuan Yin, sang kekuatan ilahi agung, tersipu dan buru-buru menatap Julian, Kaisar Viser, Anda tidak akan bosan seperti mereka, kan? Julian mendengus, lalu tak kuasa menahan tawa kecilnya. Jangan datang kepadaku soal ini. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Lebih baik kau mengingatnya sendiri. Kalian semua benar-benar membosankan. Dewa Yuan Yin sangat marah, Muyong adalah putraku, benar-benar putraku, tanpa pengecualian, tidak akan pernah ada pengecualian. Ya, Julian mengangguk. Tidak ada yang meragukan bahwa Muyong adalah putramu, tetapi pertanyaan kuncinya adalah, di mana ayahnya? Melihat tawa bercanda Julian, yang bahkan membuat para dewa di sekitarnya ikut tertawa, Dewa Agung Yuan Yin akhirnya kehilangan kesabarannya. Mengingat dia adalah dewi yang murni dan polos dengan hanya satu putra, Muyong, dan hanya satu suami, King Su, bagaimana mungkin adegan seperti yang mereka bayangkan bisa terjadi? Meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung, senyum mereka sungguh menjengkelkan dan menjijikkan. Lihat, tubuh iblis cahaya ungu sedang melakukan sihirnya. Ucapan Julian yang tiba-tiba itu langsung membuat Yuan Yin yang sedang marah melebarkan mata indahnya karena terkejut. Bersambung.